Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan cara menginstal Android Studio. Yang pertama, kita download dulu ya Android Studio-nya, buka browser. Lalu silahkan mungkin bisa langsung dicari di Google ya Android Studio dan masuk ke websitenya ya developer.android.com/studio. Nah, di sini sudah ada opsi untuk download Android Studio. Ya, silakan diklik saja. Lalu nanti ini ya, langsung sesuai dengan prosedurnya Anda klik download Android Studio versi 2020.3.1 ya. Ini jadi di video ini saya menggunakan versi yang terbaru ya. Jadi untuk memperlancar perkuliahan kita gunakan versi yang sama ya, yaitu versi Android Studio 2020.3.1 ya. Silakan di-download. Nah, di sini saya sudah mendownload versi 2020 tadi ya. Tinggal ini ya 2020.3.1, tinggal kita install saja. Ya, ini tinggal next gitu aja ya, lalu dipilih sekalian dengan Android virtual device-nya. Jadi untuk emulator, nanti jika teman-teman mau pakai device real ya, pakai device Android asli, silahkan. Ya, silahkan ditunggu dulu. Setelah itu start Android Studio. Nah, ini kita oke aja ya. Tampilan yang paling baru seperti ini. Nah, di sini ada pilihan ya, data sharing. Ini saya biasanya don't send. Oke, ada pilihan untuk update Kotlin. Silahkan kalau ingin update ya. Ini saya update aja ya. Nanti tergantung koneksi internet juga. Nah, setelah itu, setelah kita update plugin Kotlin, nanti kita disuruh untuk restart ya. Silahkan restart. Jadi ketika menginstal, pastikan koneksi internetnya stabil ya. Oke, setelah itu sudah update tadi ya. Sekarang kita bisa langsung next aja di sini. Kita pilih standar. Untuk temanya silakan mau yang terang atau yang gelap ya. Next. Nah, di sini kalau teman-teman belum pernah install SDK, Android SDK, juga Java JDK ya, Java Development Kit, maka nanti otomatis sudah ini ya, dipilihkan untuk menginstal, untuk mendownload JDK dan juga Android SDK. Ya, JDK ini untuk Java-nya, lalu SDK ini maksudnya Android SDK-nya ya. Nah, kita klik aja finish. Nah, ini lagi-lagi kita harus bersabar ya, karena harus download ya. Nah, teman-teman bisa download SDK sendiri ya, JDK sendiri, lalu diinstal sendiri-sendiri, lalu install Android Studio-nya. Ya, nanti di Android Studio-nya teman-teman arahkan JDK sama Android SDK-nya di tempat folder teman-teman install tadi. Install SDK sama JDK-nya. Nah, kalau jadi satu seperti ini enak ya. Jadi lokasinya sudah diatur oleh Android Studio-nya. Jadi tapi ketika menginstal kita harus download ya. Nah, contohnya ini tadi. Saya belum install JDK, saya belum install Android SDK, saya hanya download Android Studio. Setelah itu saya install. Nah, otomatis ketika tadi saya install Android Studio-nya, masih ada proses download Android SDK-nya sama Java Development Kit-nya atau JDK-nya. Nah, ini teman-teman bisa tunggu dulu ya, tergantung koneksi internet masing-masing. Nah, mungkin bisa ditinggal ngopi dulu ya, tinggal ngopi atau tinggal ya yang lain itu ya nanti.
Ya, sudah selesai ya. Ini hasilnya. Bisa dilihat mungkin kalau ada error atau apa ya. Jadi semuanya sudah up to date. Tinggal kita klik finish ya. Nah, nanti muncul seperti ini. Tampilannya kita bisa buat new project, open, atau ambil dari Git ya, atau software version control. Nah, kita coba dulu new project. Nah, untuk pertama kita pilih empty activity ya. Nah, di sini ada yang menggunakan Kotlin atau Java ya. Juga ada lokasi penyimpanan, terserah mau ditaruh di mana, nama aplikasinya apa. Ini saya biarkan default dulu. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah minimum SDK. Nah, di sini setiap kita memilih pasti ada pengaruhnya di bagian sini ya. Nah, di sini dikatakan bahwa kalau kita memilih Android 5 Lollipop, maka kemungkinan kemungkinan device ya yang support itu di seluruh dunia mungkin ya, itu ada 94%. Jadi kalau kita menggunakan versi yang lebih baru, misalnya Android 12, nah kira aplikasi kita ya, kalau kita pilih minimum SDK-nya ini Android 12, nah banyak orang yang device-nya masih belum support ya, mungkin Android mereka masih versi lama ya, masih versi 5, masih versi 6, 7, atau 8, sehingga nanti aplikasinya nggak bisa dipakai di device yang lama ya. Jadi di sini bisa kita pilih ya. Nah, bisa kita pilih, lalu kita lihat di sini, oh 94% device itu akan bisa menjalankan aplikasi kita ya. Nah, di sini ada pilihan use legacy Android support library. Nah, ini kalau kita klik ini, maka di fitur-fitur baru, nah ini dikatakan kita biarkan ini tidak tercentang atau disable ya. Ketika minimum SDK-nya set ke API level 29 atau higher ya. Nah, jadi ketika membuat activity yang membutuhkan versi play service yang apa namanya terbaru ya, yang terbaru, maka ini lebih baik dihilangkan ya, tidak dicentang, maksudnya tidak dipilih ya. Kalau mau dipilih ya, maka kita tidak bisa menggunakan library yang terbaru ya. Jadi tergantung nanti sesuaikan dengan project teman-teman yang mau dibuat ya. Saya biasanya tidak saya centang ya. Jadi minimum SDK-nya ini saya pilih yang ya kira-kira 90% ya, 80%, lalu ini tidak usah dicentang. Setelah itu kita klik finish ya. Di sini untuk pertama kali running ya. Nah, ini teman-teman harus bersabar lagi ya. Kenapa? Karena dia harus download lagi. Download apa? Download Gradle ya. Download Gradle. Nah, Gradle ini digunakan untuk build ya. Nanti digunakan untuk build aplikasi Android secara otomatis. Oke ya, Gradle-nya sudah selesai di-download ya. Tadi Gradle adalah sebuah program yang berfungsi untuk melakukan build secara otomatis ya. Sehingga Gradle ini sering disebut dengan build tool ya. Build tool yang fungsinya melakukan compile dan packaging secara otomatis ya. Nah, sekarang kita akan coba langsung aja ya, running aja ya. Kita langsung running sebelum kita lihat isi dari project kita langsung aja running di sini. Nah, sebelumnya, nah ini kan muncul error yaitu no target device found ya. Teman-teman bisa hubungkan device Android teman-teman sekalian ke PC atau laptopnya ya. Jangan lupa developernya, Android developernya diaktifkan ya. Nah, caranya gimana? Nah, setiap HP ini beda-beda ya. Nanti teman-teman googling aja. Di sini saya mau buat virtual device ya, emulator. Jadi create virtual device.
Nah, di sini pilih yang ada Play Store-nya. Kalau saya pilih yang ada Play Store-nya ya, contohnya ini ya. Pixel 2 misalnya. Pixel 2, next. Nah, ini harus download lagi ya. Jadi, kalau mau buat emulator juga harus download lagi ya. Nah, ini harus bersabar ya. Android versi Oreo, misalnya Android 8. Nah, ini harus download dulu. Tap, next. Oke, ditunggu lagi. Udah selesai untuk install AVD-nya. Oke, next. Kita pilih tadi Oreo. Finish. Yang kita jalankan. Nah, ini ya. Virtual device-nya. Nah, sekarang bisa kita play ya. Play aja di sebelah sini ya. Muncul error seperti ini ya. Kita cek pada Android SDK-nya ya, di sebelah sini mana ini ya, Android SDK Manager, cari build tools. Bentar, ini build tools 30.02 ya. Kita klik SDK. Oke, kita accept 30.02. Oke, kita download lagi. Ya, sudah kita install ya. Jadi kalau ada error tadi, kita cek versinya yang berapa ya, yang belum terinstall ya. Di sini 30.02. Kita klik finish, apply. Oke, ya, kita lihat di sini ya, Android 30.02 ya, yang belum ada ya. Oke, kita coba running lagi. Oke, seharusnya nggak ada masalah. Jadi ketika running diarahkan device-nya yang ini ya ke emulator kita ya, Pixel 2 ini ya. Jadi mungkin namanya di teman-teman punya teman-teman beda ya, tergantung ketika membuat emulator tadi beri nama apa ya. Ini defaultnya Pixel 2 saya pilih, jadi saya pilih yang Pixel 2 ini. Kalau misalnya dihubungkan dengan device asli ya, dengan HP asli Android, maka biasanya muncul juga di sini ya nama HP-nya, misalnya HP apa Samsung, Xiaomi ya, muncul di sini nanti. Ya, ini ya hasilnya sudah berhasil kita running di emulator aplikasi Hello World ya. Jadi silakan teman-teman coba sampai muncul Hello World. Oke, segini dulu ya penjelasan dari instalasi Android Studio sampai kita bisa running. Nanti untuk penjelasan komponen-komponen apa aja yang ada di project kita, insya Allah pada video selanjutnya.